Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arifudin, NIM 81114199239 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel jurnal yang saya tulis untuk memenuhi nilai mata kuliah metode penulisan dan penelitian hukum dengan mengambil dari Ibu Dr. Sang Ani Putri Rahayu SMH. Jurnal yang saya tulis yaitu berjudul Tinjauan Normatif Ganti Untung Pembebasan Lahan Tol di Boyolali berdasarkan asas fungsi sosial UU-PA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan, yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metode penelitian, dan keempat yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pembangunan infrastruktur negara pada zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi prioritas utama dalam program kerjanya. Hal ini dinilai akan berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi negara, yang menurut data bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mengalami stagnan atau bahkan turun dari tahun ke tahunnya. Menurut dari Lokadata, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir, bahkan anjlok pada tahun 2020, yang juga mengalami wabah pandemi virus COVID-19. Tanah sebagai salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa diciptakan dan ditujukan untuk manusia dan makhluk hidup yang lain untuk hidup dengan sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa tanah dapat digunakan secara maksimal dan dimanfaatkan, dipelihara, dipergunakan untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan untuk menjadi objek bertahan semua makhluk hidup di atasnya, terutama manusia. Maka hal ini hukum menjadi suatu alat kontrol guna mengatur hal semacam ini. Indonesia dalam konstitusinya Undang-Undang Dasar 1945 mengatur semua hal yang berkaitan dengan aturan dan tata tingkah laku manusia di Indonesia. Salah satunya di bidang pertanahan, bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebuah besar kemakmuran rakyat. Hal ini tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945. Misalnya yaitu abstrak, sangat erat kaitannya antara pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan pembangunan infrastruktur negara yang dilakukan pemerintah untuk berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan dan pemegang kendali terhadap arah pembangunan negara terus melakukan upaya dan program yang dinilai dapat memajukan bidang-bidang esensial untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu di bidang infrastruktur, pembangunan jalan tol, di mana mobilitas, distribusi pengadaan barang maupun bahan pokok kebutuhan masyarakat dapat terintegrasi dan terkoneksi lebih cepat. Tanah sebagai sumber utama kehidupan manusia sangat riskan jika tidak terdapat kepastian hukum. Maka dalam pelaksanaan berbagai hal dalam pembangunan diatur dalam pasal 33 ayat 3 45 bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati hasil alam yang ada di dalam tempat yang kita tinggali. Maka harus terdapat peraturan perundang-undangan yang menopang hal ini demi kepastian hukum yang bertujuan untuk fungsi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya tulis yaitu dengan jenis penelitian hukum normatif yang membahas tentang pengaturan hukum terkait dengan pengadaan tanah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur negara yaitu jalan tol. Mengkaji isu dengan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach dengan menelaah peraturan-peraturan terkait yang ada di dalam hukum nasional, serta dengan mengkaitkan dengan pendekatan kasus case approach yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali, yang kemudian diharapkan dapat memperdalam pemahaman terkait dengan aturan-aturan dasar dalam pengadaan tanah yang berpijak pada kepentingan umum dan asas fungsi sosial. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, poin tentang asas fungsi sosial. UU nomor 5 tahun 60 tentang pokok-pokok agraria sebagai amanah konstitusinya penting untuk melindungi tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat
telah disebutkan terdapat satu asas fungsi sosial. Pasal ini menjadi dasar yuridis bahwa tanah mempunyai peranan dan fungsi yang sangat vital bagi bidang sosial di masyarakat. Tanah menjadi sumber utama bagi kemakmuran rakyat dan dapat dipergunakan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat pula. Hal ini menjadikan dasar negara sebagai pemegang kekuasaan dan pengendalian terhadap tanah dan sebagainya untuk tidak melakukan tindakan secara sewenang-wenang guna menciptakan keadilan dan kebermanfaatan bagi semua masyarakatnya. Tanah mempunyai fungsi sosial yang mencakup secara jauh. Selain sebagai tempat tinggal, tanah dapat menjadi sumber pendapatan seseorang untuk bertahan hidup, sehingga hak-hak dasar seperti ini sudah tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Poin selanjutnya yaitu pembahasan tentang ganti untung. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur negara, diatur hal-hal teknis maupun non-teknis dalam pelaksanaannya. Dalam aturan terbaru UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diatur tentang skema ganti untung yang dimaksud. Hal ini menggantikan dengan aturan ganti rugi yang terdapat dalam peraturan sebelumnya dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian terdapat aturan turunan dari UU Cipta Kerja secara khusus, yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021. Konsultasi publik serta penilaian harga tanah bangunan, tanah tumbuh, penghasilan dari tanah tersebut menggunakan metode appraisal independen, hingga unsur keadilan akan dijamin oleh pemerintah untuk proses ganti untung tersebut. Dalam PP 19 tahun 2021, menilai ganti rugi non fisik juga selain menilai harga tanahnya. Kerugian non fisik yang dimaksud adalah seperti kehilangan profesi atau pekerjaan, misalnya bertani atau mempunyai warung dan sebagainya di atas tanah tersebut. Kerugian emosional atau sonatium dan juga karena sisa tanah dan fisik lainnya. Harga tanah sekarang pun dibayarkan 2 hingga 4 kali lipat harga pasar pada umumnya. Yang ketiga yaitu mekanisme pembebasan lahan. Ada 4 proses mekanisme pembebasan lahan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dalam hal ini berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. Hal ini paling sedikit memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, dan rencana penganggaran. Kemudian yang kedua yaitu persiapan. Persiapan yang harus dilakukan yaitu adalah sebagai berikut: pemerintahan rencana pembangunan, kemudian pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan. Setelah itu yaitu pelaksanaan. Pelaksanaannya adalah mencakup hal-hal seperti ini, yaitu inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, kemudian penilaian ganti kerugian, kemudian musyawarah penetapan ganti kerugian, kemudian pemberian ganti kerugian, dan yang terakhir yaitu pelepasan tanah. Setelah itu yaitu yang terakhir yaitu penyerahan hasil, pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak, dan pelepasan hak telah dilaksanakan, kemudian pemberian ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri. Poin yang terakhir yaitu korelasi pembangunan jalan tol dengan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan tol ataupun fasilitas umum negara guna menunjang kemajuan serta meremajakan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat urgent dilakukan setiap periodenya. Di sisi lain bahwa perlunya pembaruan struktur bangunan dan menjadikan modernisasi negara, pembangunan sasaran utamanya adalah untuk mobilitas dan akses antar daerah dapat merata. Jika akselerasi tersebut tercapai, maka ekonomi dan bidang lainnya pun akan mengikuti pula. Terdapat ikatan yang kuat di antara hukum dan ekonomi secara klasik, bahwa kepentingan untuk memandang hukum sebagai salah satu lembaga yang ada dalam masyarakat yang nantinya akan menentukan arah kebijakan ekonomi masyarakat secara luas. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Pemerintah dalam pelaksanaan ganti untung pemberian lahan tol harus memperhatikan asas-asas yang berlaku serta menghitung nilai tanah dengan bijak dengan faktor-faktor non teknisnya. Pencegahan konflik agraria dengan masyarakat dilakukan dengan memprioritaskan musyawarah mufakat untuk mencari titik temu di setiap permasalahan. Hal ini telah ditekan dalam undang-undang yang terbaru bahwa masyarakat tidak boleh mengalami kerugian material dan non materi, sehingga pembangunan infrastruktur negara dapat berjalan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat seperti yang diharapkan. Demikian
yang dapat saya sampaikan tentang jumlah yang saya tulis. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.